Oke, baik anak-anak, kita akan membahas indikator soal nomor 1, yaitu mengubah pecahan dalam bentuk lain. Nah, contoh soal di nomor 1, di sini sudah disajikan soal pengubahan bentuk pecahan desimal dari pecahan campuran. Nah, kita tulis dulu soalnya, yaitu 8 3/4 dirubah menjadi desimal. Ya, bilangan desimal adalah bilangan yang koma-koma. Oke, maka cara mudahnya di sini anak-anak langsung menuju ke angka campurannya di depan. Di sini adalah 8, maka jawaban bilangan desimalnya pasti depannya 8. Maka opsi C dan D sudah pasti gugur. Maka jawabannya di antara opsi A atau opsi B, ya. Kita tinggal cari apakah belakangnya 7,5, 75 atau 25. Oke. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan Progapet yang 3/4. Oke. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0, maka 30 dibagi 4. Di sini ada 0, atasnya tambah 0, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 dapat 28. Dikurangi sisanya 20. Oke, 20 dibagi 4 dapat 5. Oke, maka 5 kali 4 20. 0. Oke, maka di sini hasilnya adalah 0,75. Oke, 0,75-nya kita tambahkan di sini, maka menjadi 75. 0,75. Maka menjadi 8,75. Jawabannya adalah yang A. Oke. Ya. Jadi begitu anak-anak caranya. Ya. Baik. Sekarang kita coba. Jadi kuncinya anak-anak tadi ambil bilangan depannya dulu untuk mengetahui bilangan desimalnya. Kalau 8 maka jawabannya adalah 8, kalau 7 maka 7, ya. Lalu kamu cari dengan cara Progapet bilangan pecahannya. Oke, bagaimana kalau setengah? Setengah adalah 1 dibagi 2. Sama, tambahin 0. 10 dibagi 2, sini ada 0, kan tambah 0, 10 bagi 2 dapat 5. Maka 5 inilah yang ditambahkan di angka 8. Nah, maka 8,5. Begitu ya. Oke. Soal yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis faktor bilangan tersebut. Nah, anak-anak perlu mengetahui dulu faktor bilangan itu dicari bilangan yang habis dibagi. Nah, jadi di nomor 2 anak-anak bisa lihat soalnya faktor dari bilangan 18, ya, faktor dari bilangan 18. Faktornya berapa? Nah, cara mencarinya anak-anak harus cek satu persatu yang ada angka yang ada di tabel, ya. Di situ kita cek satu persatu 18 dibagi 2. Oke, ada angka 2. Bisa ya, habis ya, yaitu hasilnya 9. Terus 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Oh, bisa. Terus 18 di situ ada angka 4, maka kita bagi 4. 18 dibagi 4. Bisa habiskah? Tidak bisa. Oke, terus 18 dibagi 5. 5 ada nggak? Oh, 5 tidak ada. Langsung angka 6 di tabel. 18 bagi 6. Bisa, yaitu hasilnya 3. Lalu 18 dibagi ada angka 9 di situ. Hasilnya 2. Maka di sini yang tidak termasuk adalah yang angka 4, ya.
karena 18 tidak habis dibagi 4. Maka yang dalam tabel nomor 2, 3, dan 4 yang ada angka 4-nya itu salah. Itu bukan merupakan faktor bilangan dari 18. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang angka 1, yaitu 9, 6, 3, dan 2. Ya, di situ ada angka 2, 3, 6, dan 9. Jawabannya adalah yang A. Ini merupakan faktor bilangan dari 18. Oke. Indikator soal nomor 3 yaitu dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan atau materi faktor bilangan prima. Oke, di sini di nomor 3 disajikan sebuah soal yaitu faktor prima dari bilangan 42 adalah berapa? Oke, dari bilangan 42 faktor primanya berapa? Bagaimana cara mengerjakannya? Anak-anak bisa gunakan pohon faktor. Nah, ini materi kelas 4 ya, anak-anak. 42 bisa dibagi 2. Kamu ambil dari yang paling kecil dulu. Jangan langsung 3. Kalau memang angka tersebut bisa dibagi 2, maka bagi 2 dulu. 42 dibagi 2 dapat 21. Apakah 21 bisa dibagi 2? Tidak. Maka kita bagi 3. Hasilnya adalah 7. 7 dibagi 7. Ya, 7 tidak bisa dibagi 2, 7 tidak bisa dibagi 3, langsung dibagi 7. Hasilnya 1, habis. Jika sudah sampai angka 1, maka selesai faktor bilangan primanya, ya. Maka di sini faktor prima dari bilangan 42 adalah ada 2,3,7. Jawabannya adalah yang B. Oke, jangan lupa anak-anak kerjakan soal. Kita lanjut ke indikator soal yang keempat, ya, yaitu tentang menentukan KPK atau FPB dari 2 bilangan. Nah, maka kira-kira nanti gambaran soalnya seperti yang ada di soal yang sudah kalian pegang, ya. Kita ingat dulu apa itu KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke, untuk mencari KPK, anak-anak bisa mencari, ya, pilih semua faktor prima. Jika ada yang sama, ya, pilih yang paling besar pangkatnya. Maka di sini KPK adalah pilih semuanya, ya. Lalu kalau ada yang sama, pilih yang besar. Nah, itu KPK. Lalu, kalau soalnya nanti FPB, nah, FPB itu pilih faktor dengan pangkat kecil yang sama. Jadi, harus sama dulu. Tidak semua dipilih, tapi harus sama, bilangan yang sama dulu. Dan pilihlah yang pangkatnya yang kecil. Oke, sudah tahu ya bedanya antara KPK dan FPB. Kemudian, di soal nomor 4 kita diminta mencari KPK. Kita berlatih dulu dari 18 dan 24. Oke, caranya anak-anak gunakan pohon faktor, ya. Pohon faktor, kita gunakan pohon faktornya. Oke. Dari 18 dulu. Kita cari pohon faktor dari 18. 18 dibagi 2. Bentar, saya pindah ya. Oke, 18 dibagi 2. Hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi 2, langsung kita bagi 3, hasilnya 3. 3 tidak bisa dibagi 2, langsung 3 dibagi 3, hasilnya 1. Kalau sudah 1, maka berhenti. Lalu 24 sekarang. 24 kita bagi 2, masih bisa, hasilnya 12.
12 bagi 2 masih bisa, hasilnya 6. 6 bagi 2 masih bisa, hasilnya 3. 3 tidak bisa dibagi 2, tapi langsung dibagi 3, hasilnya 1. Oke, baik anak-anak. Maka di sini 18 itu terdiri dari 2 kali 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Sedangkan 24 itu terdiri dari 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 1, dikali 3. Oke, karena ini diminta mencari KPK, ya, KPK, maka semua diambil, dan kalau ada yang sama maka pilih pangkat yang besar. Oke, ternyata di sini ada angka 2. Oke, 2-nya ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3. Karena sama maka kita ambil yang besar, yaitu 2 pangkat 3. Dikali 3-nya ada 2 juga. 3 pangkat 2 dan 3, karena kita KPK maka ambil yang besar, yaitu 3 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 3 adalah 8, sedangkan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 maksudnya ya, adalah 9. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, yaitu 9. 8 kali 9 hasilnya 72. Maka jawabannya yang C. Oke. Jangan lupa kerjakan yang nomor 4 di bawah contoh soal yang ini. Oke? Matematika itu mudah. Semangat anak-anak. Kita lanjut ke indikator soal nomor 5. Yaitu peserta didik dapat menentukan luas atau keliling dari suatu bangun datar. Oke. Contoh soalnya di nomor 5 kita ambil di sini keliling segitiga sama sisi yang mempunyai panjang sisi 10 cm adalah berapa? Oke. Di situ sudah dipertegas bahwa segitiganya adalah sama sisi. Artinya panjang sisinya semuanya sama. Jika diketahui panjang sisinya adalah 10 cm, maka sisi yang bawah juga pasti 10 dan sisi sebelahnya juga 10. Diminta mencari keliling, maka keliling tinggal kamu tambahkan saja. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 cm. Maka jawabannya keliling segitiga sama sisi tersebut adalah 30 cm. Jawabannya yang C. Mudah bukan? Jangan lupa coba kerjakan yang nomor 5 di bawah contoh soal berikut.